hati dalam kasih. Hendaklah kasih jangan berubah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hormat. Janganlah hendaknya dengan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan pertolongan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap, yang merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseru. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala dan budi, itu kiranya yang memberkati saudara sekalian ketika akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah pemberkatan nikah anak kita Hasian Sitorus dan Putri Gracia Aritonang. Dialaskan pada Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang
mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Membangun pernikahan dengan pondasi yang kokoh. Saya kira kita setuju dengan statement. Karena banyak orang berkata, atau saya katakan ini mitos. Saya katakan ini mitos. Ada orang berkata begini, wajarlah pernikahan mereka bahagia. Karena pernikahan mereka tidak pernah dilanda masalah besar. Bagi saya itu tetap mitos. Ada juga pendapat yang mengatakan seperti ini. Wajarlah pernikahan mereka baik, bahagia. Sebab semuanya sudah dipersiapkan. Tidak pusing lagi memikirkan harta, kebutuhan sehari-hari, sudah tersedia. Ini juga tidak pas. Ini hanya mitos. Dan banyak alasan, mungkin inilah, mungkin inilah, mungkin itulah. Kita sering mencari alasan untuk melegalkan pernikahan yang sedang kita hadapi. Apabila ada pernikahan itu sedang menghadapi masalah, maka kita cari-cari alasan yang melegalkan permasalahan itu. Seakan-akan permasalahan itu yang kita sesalkan. Apakah benar seperti itu? Pernikahan yang bahagia itu, apakah benar oleh karena sudah tersedia semua? Ada orang yang bersaksi kepada saya, yang berani menyaksikan kalau karena hartanya perusahaannya 7 baru menikah, langsung 7 perusahaannya. Coba siapa yang berani bersaksi, kami bahagia? Kalau misalnya sudah disediakan orang tuanya semua, coba bersaksi dulu kepada kita di sini. Beranikah dia mengatakan langsung sudah bahagia? Saudara, ibu, bapak sekalian, pernikahan tidak bisa dibayar dengan pesta yang gemerlapan. Tidak bisa ditebus dengan kemewahan. Mungkin kalau sekedar perkawinan ya bisa lah. Tapi pernikahan tidak. Karena berbeda perkawinan dengan pernikahan. Perkawinan semua makhluk bisa menikah. Tapi pernikahan tidak. Harus dilandasi dengan hukum agama.
hukum adat, etika, diikat itu dalam satu kesatuan, dilakukan, dijalani. Itu kalau berbicara tentang pernikahan. Itu pertama. Yang kedua, trust, saling percaya. Adong do, saya ada podcast kebereng nuaing na baru, adong tua, orang-orang tua itu sudah nenek-nenek kayaknya dan kakek-kakek. Asal kemana pergi kakek itu, udah ditarik-tarik tangannya. Tidak boleh pergi kemana-mana. Dia. Kadang-kadang kasihan kita, di tengah-tengah orang ramai diteriaki. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Kurangnya, tidak adanya, bukan kurang, tidak adanya sikap saling percaya. Tidak adanya sikap saling percaya, ingatlah, ini akan terus berpikiran negatif. Jadi sebetulnya dalam hidup ini pun jangan pernah dibangun hidup yang berpikiran negatif. Jangan terus dibangun berpikiran negatif. Hasilnya nanti bisa pikirannya negatif. Tidak mempercayai. Dan akhirnya itu akan saling menyakitkan di tengah-tengah keluarga itu. Yang ketiga, gentleness, kelemah lembutan. Itu pondasi yang ketiga. Lemah lembut bukan berarti lemah. Tapi sebaliknya, sebuah sikap yang memperlihatkan kepribadian yang matang. Lemah lembut itu yang matang, yang dewasa dalam berumah tangga. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang itu dapat mengontrol emosinya, menguasai dirinya dengan baik. Indah sekali kalau ada pasangan menyapa lembut dengan pagi hari. Tapi kalau coba pagi-pagi sudah radio rusak, hari itu akan kita rasakan gelombang rusak-rusak. Kalau pagi coba-coba suara yang bergelegar, pagi hari itu akan kita rasa hidup ini seperti menggelegar. Diawali semua hidup ini dari kelemah lembutan. Percayalah, tapi kadang-kadang memang sering diterjemahkan orang. Orang yang lemah lembut itu seakan-akan lemah. Tidak. Dalam keluarga itu perlu dibangun.